puluhan orang ditangkap pasca bentrok antar ormas. Kepercayaan baru menggegerkan warga Sorong, Sumatera Barat. Surabaya merupakan saat Bakar akibat bentrok di Kecamatan Selat Utara, Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita ingin menjelaskan tentang pentingnya toleransi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dua konsep ini sering kita dengar, tapi tidak selalu kita pahami secara mendalam. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Toleransi secara sederhana itu adalah sikap menghargai perbedaan agama, budaya, pendapat, cara hidup, bahkan perbedaan karakter. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal. Toleransi berarti kita mengakui bahwa orang lain punya hak untuk hidup dan berpikir dengan caranya sendiri selama tidak merugikan orang lain. Jadi intinya toleransi adalah menghargai keberagaman, bukan menyamakan manusia. Nah, selanjutnya itu kenapa sih pentingnya toleransi? Nah, dalam bermasyarakat yang semakin beragam seperti sekarang, toleransi adalah kunci supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Jadi jika setiap perbedaan dianggap masalah, maka konflik akan mudah terjadi. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari adanya perbedaan cara beribadah, perbedaan kebiasaan budaya, sampai perbedaan politik. Nah, tanpanya toleransi, semua itu bisa menjadi sumber pertengkaran. Nah, dengan toleransi kita bisa melihat perbedaan sebagai hal wajar, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Lalu contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Contoh sederhananya itu ketika tetangga kita menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda. Kita menghormatinya. Ketika teman kita punya kebiasaan atau pendapat yang tidak sama, kita tidak langsung mengejek atau merendahkan. Bahkan di lingkungan keluarga pun toleransi dibutuhkan. Tidak semua anggota keluarga berpikir atau bersikap sama. Disinilah kita belajar menerima perbedaan karakter dan cara berpikir. Hal-hal kecil seperti itu jika dilakukan oleh banyak orang bisa menciptakan lingkungan yang damai. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam menerapkan toleransi. Nah, meskipun toleransi itu sebenarnya sederhana, tapi kenyataannya itu tidak semua orang mudah bertoleransi. Nah, ada 3 alasan utama. Yang pertama itu manusia cenderung merasa pendapatnya itu selalu benar. Terus selanjutnya itu kita sering menilai orang lain sebelum memahaminya. Nah, yang ketiga itu banyak orang tidak terbiasa mendengar sudut pandang yang berbeda. Nah, inilah yang membuat kita untuk berlatih toleransi terhadap semua orang, bukan hanya dihafal saja. Kita membahas toleransi, kita bakal masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah harmoni. Sekarang kita
akan membahas tentang harmoni ini. Harmoni adalah kondisi ketika perbedaan itu bisa berjalan bersama secara selaras. Jadi toleransi ada sikapnya, sedangkan harmoni adalah hasilnya. Bayangkan seperti alat musik, setiap instrumen yang punya suara berbeda, tapi saat dimainkan saling menyesuaikan. Hasilnya akan terdengar indah, itulah harmoni. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita membangun harmoni? Harmoni itu tidak terjadi secara otomatis. Jadi adanya beberapa hal yang harus kita lakukan. Contoh itu yang pertama kita belajar untuk saling menghargai. Terus tidak selalu berarti setuju. Hanya berarti kita menerima bahwa orang lain itu punya pandangan sendiri. Terus yang kedua itu komunikasi yang baik. Jadi banyaknya konflik yang muncul karena miskomunikasi. Dengan berbicara, dengan mendengarkan, dengan tenang, persoalan itu bisa diselesaikan. Terus selanjutnya itu mengurangi prasangka. Jadi kita nggak asal menilai seseorang sebelum mengenalnya hanya karena munculnya jarak. Coba melihat dari sudut pandang orang lain. Peran empati itu dalam toleransi dan harmoni itu gimana sih? Untuk bisa bertoleransi kita perlu empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang punya masalah, punya pengalaman dan punya alasan untuk dibalik sikap mereka itu, kita akan lebih mudah menghargai mereka. Empati membuat kita lebih sabar, lebih bijak, dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Selanjutnya itu ada manfaat toleransi dan harmoni. Kalau masyarakat memiliki toleransi yang baik, beberapa hal yang positif itu muncul pada diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu lingkungan terasa lebih aman, terus konfliknya berkurang, terus kerjasama antar warga itu meningkat, terus hubungan sosial lebih kuat, dan yang paling penting itu kita merasa lebih nyaman untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Yang bisa kita lakukan untuk memulai dari hari ini untuk menerapkan toleransi dan membangun harmoni itu kita tidak perlu melakukan dengan hal-hal besar, mulai dari hal kecil, contohnya mendengarkan dulu sebelum kita berkomentar, terus tidak memaksakan pendapat orang lain, terus kita menghormati mulai dari adat, budaya, dan kepercayaan. Lalu itu sinilah ada menahan diri dari komentar yang menyakitkan, menyampaikan pendapat dengan sopan, menghindari penyebaran kebencian, terutama di media sosial. Hal-hal kecil ini jika konsisten dilakukan akan memberi dampak besar. Jadi toleransi dan harmoni itu ada dua hal yang saling berkaitan. Ya, untuk toleransi sendiri adalah sikap menghargai perbedaan, sementara untuk harmoni itu kondisi damai yang tercipta ketika toleransi itu diterapkan. Tanpa toleransi, masyarakat penuh dengan konflik. Dengan toleransi, perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Nah, maka dari itu, mari kita biasakan untuk terbuka terhadap keberagaman, terus belajar memahami sebelum menilai, dan memulai menciptakan suasana damai di lingkungan kita sendiri. Sekian pengetahuan yang kami tahu tentang toleransi dan harmoni. Sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.